yang menyatakan mendukung Indonesia sebagai negara Islam, mungkin mereka harus lebih peka dan lebih banyak belajar dari sejarah. Sampai sekarang tidak ada satupun negara yang menyatakan dirinya negara Islam, tetapi dinilai sebagai negara yang menjalankan nilai-nilai Islam secara utuh. Justru di dalam survei negara-negara tertentu yang non negara Islam yang dianggap menerapkan nilai-nilai Islam secara baik. Indonesia adalah negara yang plural. Sudah pernah ada usaha untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara Islam, tetapi tidak pernah diterima secara bulat oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah negara yang dibangun oleh tokoh-tokoh Islam, tentu saja mayoritas, tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa tokoh-tokoh non-Muslim pun ikut bersama-sama dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Sehingga apabila kita lalu menganggap bahwa Indonesia lebih baik menjadi negara Islam, itu berarti kita melupakan sejarah, pengorbanan, dan peranan dari tokoh-tokoh non-Muslim yang ikut mendirikan negara ini. Islam sebenarnya, kalau kita melihat sejarah Islam awal, Nabi Muhammad tidak menganjurkan untuk menjadikan negara atau Madinah itu sebagai negara Islam, tapi negara yang menjalankan nilai-nilai Islam yang bisa mengayomi semua kelompok yang ada di Madinah. Artinya apa? Islam yang toleran, Islam yang berhubungan baik dengan semua kelompok, Islam yang memberikan kebebasan bagi non-Muslim untuk melaksanakan ibadahnya secara baik, tetapi tidak perlu kita menyatakan bahwa negara yang akan kita bangun itu sebagai negara Islam. Pancasila itu sudah tercermin di dalam nilai-nilai Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, dan seterusnya. Tidak ada yang menganggap bahwa Pancasila itu bertentangan dengan nilai Islam. Jadi saya kira anak-anak muda yang antusias ini perlu lebih banyak belajar dari pengalaman negara-negara Islam yang pernah diproklamirkan oleh bangsa lain dan akhirnya tidak berhasil. Kita marilah pertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghormati semua agama dan yang tidak mengecualikan kelompok agama lain sebagai bagian dari NKRI ini. Ya, saya kira pemerintah sampai sekarang berusaha secara persuasif untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak muda kita. Tidak ada suatu negara, suatu bangsa yang menganut radikalisme itu berhasil. Yang berhasil itu adalah kita berusaha untuk menjalankan agama kita secara bijak, secara baik, tanpa fanatisme yang berlebihan. Dan upaya ini saya kira senantiasa dilakukan oleh pemerintah, walaupun di banyak hal kita masih menghadapi kelompok-kelompok radikal yang terkadang adalah hasil impor dari negara-negara
Timur Tengah yang sekarang sedang bergejolak. Kita patut bersyukur bahwa prinsip dasar negara kita Pancasila ini bisa meredam perpecahan, menghindarkan kita dari radikalisme yang bisa membawa kita kepada ekstremisme dan terorisme. Apa yang kita hadapi pada masa kini di Timur Tengah adalah ulah kelompok-kelompok radikal yang menjelma menjadi ekstremis dan teroris yang akhirnya memporak-porandakan negaranya. Mari kita sadarkan semua kelompok yang ada di Indonesia ini untuk melihat pengalaman pahit yang dialami oleh Syria, oleh Libya, oleh Irak, tidak lain disebabkan karena ulah kelompok-kelompok radikal yang menciptakan kelompok oposisi radikal pula, yang pada akhirnya rakyat yang tidak ikut-ikutan menjadi korban, keluarga menjadi berserakan, dan akhirnya eksodus besar-besaran yang terjadi di baik di Syria, Libya, Irak, kemana-mana, menjadikan negaranya menjadi negara yang gagal. Semoga Indonesia terhindar dari hal ini.